warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian pagi di hari Minggu Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasiin, yang mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majlis ta'lim dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dan niat kita yang jauh maupun yang dekat Allah catat menjadi catatan amal ibadah kita untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan ke haribaan junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, baiklah kita lanjutkan ta'lim kita untuk melanjutkan pelajaran pada minggu yang lalu, yaitu minggu yang kedua, sekarang minggu yang ketiga. Masih menerangkan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang tidak sholat. Jadi bukan menerangkan orang yang sholat, menjelaskan tentang akibat daripada orang-orang yang kagak sholat. Saya mah yakin, saya mah yang hadir di sini yang pada pagi ini semuanya mudah-mudahan termasuk ahli sholat semua. Itu karena kata baginda Rasul, di antaranya tanda-tanda orang ahli sholat itu, orang yang suka sholat itu pertama gurul muhajjalin, ya, gurul muhajjalin. Jadi bisa dilihat dari wajah-wajahnya itu bercahaya, ada cahayanya, gitu ya. Ada cahayanya. Orang yang sholat mah pasti ada cahayanya, kelihatan, gitu. Walaupun umpama mukanya istilah kata hitam, tapi tetap
tetap orang yang sholat mah pasti kata Nabi ghurral muhajjalin, akan kelihatan wajahnya itu bersinar-sinar. Satu tuh ya. Itu. Yang kedua nanti kata Rasul, malah kata Allah dalam Al-Quran, nanti di akhirat itu orang yang suka sholat mah simahum fi wujuhihim min asari sujud ya. Orang yang suka sholat mah nanti di akhirat kata baginda Rasul ada tanda-tandanya dari mukanya itu min asari sujud, daripada bekas-bekas sujud. Jadi ada kelihatan entar di akhirat. Jadi ada kelihatan entar ya. Orang-orang yang suka sholat mah nanti di akhirat ada tandanya, yaitu bekas sujud, walaupun enggak kelihatan di dunia, tapi nanti di akhirat mah akan kelihatan wajah-wajah umat baginda Rasul. Ya, di mukanya itu ada bekas-bekas sujud daripada sholatnya waktu di dunia. Nah itu. Nah kita lanjut. Wa qalal mu'alib rahimakumullah ya. Wa nafa'ana bi ulumihim. Qala Allahu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada ya? Ya, masih halaman 2 ya. Baris keberapa tuh dari bawah, dari atas? Kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begini artinya ya. Fawailun, maka adapun neraka wel itu, neraka wel lil musallina, untuk orang-orang yang sholat. Tuh. Ya, ada nggak? Itu nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Pinggir ya, pinggirnya ya. Ini pakai gini. Ya. Pinggirnya 18 baris dari atas pinggir. Ada ya. Kita lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka adapun neraka wel itu lil musallina, untuk orang-orang yang sholat. Jadi kalau kita lihat redaksi ini ayat, Masya Allah ya. Orang yang sholat aja, orang yang sholat masih oleh Allah akan dilemparkan ke dalam neraka wel yang sholat aja. Berarti kalau mafhum ittifaqnya, mafhum ya, yang dipaham secara akurnya, apalagi yang kagak sholatnya gitu ya. Apalagi yang kagak sholatnya tuh. Orang yang sholat aja kata Allah masih mau dimasukkan ke dalam neraka wel, apalagi yang kagak sholatnya. Nah dijelaskan nih sama Allah,
yang bagaimana sholatnya sehingga orang-orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka wel. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi orang yang sholat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka wel itu, yaitu orang-orang yang sholatnya itu sahun. Apa itu sahun? Ya, sahun itu adalah melalaikan perintah sholat. Sholat mah sholat, ya. Tapi hampir mau di luar waktu sholat, itu disebut sahun. Ya. Contoh beginilah, ya. Umpama juhur jam 12 lewat 5 menit umpama, itu udah waktu tuh, ya, waktu sholat. Nah kemudian dia sholatnya itu jam 3, hampir mau masuk asar, itu yang disebut dengan sahun, ya, disebut dengan sahun. Sholat mah sholat zuhur, tapi sudah mau masuk asar, itu yang disebut sahun. Kadangkala kan pekerjaan ini, masya Allah, ya, kita nggak usah kita nengok ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, nggak usah kita nengok ke orang, kita tengok diri kita. Oh iya ya, ya. Jangan-jangan yang gini itu kerjaan kita, gitu ya. Jangan-jangan sholat begini itu kerjaan kita, nah gitu ya. Jadi yang disebut sahun itu begitu. Ya. Sholat mah sholat, tapi waktu sholat udah mau habis, ya. Itu yang disebut dengan sahun. Maka waktu tersebut disebutnya waktu haram, ya, waktu haram melaksanakan sholat sebab udah mau habis waktunya. Kadangkala kan kita udah sholat johor jam 3, begitu kita ngopi, habis ngopi ngerokok, baru ngelamun aja dikit, kata dia, dah udah datang asar lagi ini, udah asar lagi, ya kan gitu. Nah sholat johornya jam 3, tuh, sholat johornya jam 3, datang waktu asar, sholat asarnya 5:30, datang waktu maghrib, sholatnya hampir jam 7, ya. Terus ya sampai umpama waktu subuh, sholat subuhnya bukan jam waktu subuh, tapi hampir mau waktu duha. Itu yang disebut adalah alladzina hum an sholatihim sahun, ya, yang melalaikan sholat. Sholat mah sholat, tapi melalaikan waktu sholat. Nah ini yang diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mudah-mudahan nih kita mah ya, mudah-mudahan kita mah tepat waktu itu sholat. Karena kata Nabi, afdholus sholat ala waktiha, paling utama sholat itu ya tepat pada waktunya. Sholat itu yang paling utama, ya, yang paling utama itu sholat tepat pada waktunya. Nah kemudian ini ada nih, ya, kata Ibnu Abbas dari baginda Rasulullah SAW. Lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wailun wadin fi jahannama. Kata Ibnu Abbas nih dari baginda Rasul, ya, wail itu apa sih? Neraka wail itu
Wailun, adapun neraka wel itu wadin, yaitu satu lembah, fi jahannama, yang ada di neraka jahanam. Tastagisu, minta tolong itu well jahannama, kepada neraka jahanam, min harihi, daripada panasna itu neraka jahanam. Jadi well itu begini, kata Ibnu Abbas, ya. Jadi well itu satu tempat, ya, satu tempat nih yang ada di lembah neraka jahanam, yang ada di lembah neraka jahanam. Nah kemudian itu well untuk tempat orang yang sholatnya yang tadi itu, yang sahun itu, dia minta tolong kepada neraka jahanam, min harihi, daripada panasnya itu neraka jahanam. Jadi well tempat, ya, tempat yang Allah tempatkan di neraka jahanam. Kemudian itu well saking panas-panasnya dia instruksi sama jahanam, coba kurangin ini panasnya jahanam nih, saya kagak kuat. Kata neraka well, ya. Kata neraka well, saking panas-panasnya itu jahanam, sehingga itu well itu yang tempat untuk orang-orang yang sholat yang sahun tadi kagak kuat, ya, kagak kuat menahan panasan neraka jahanam. Gitu. Jadi begini, umpama kita punya kotak, ya, kemudian kotak itu ditaruh di atas bara api, ya. Ibaratkan kotak itu adalah well dan bara api itu ibaratkan jahanam, itu jahanam. Nah kotak tersebut, ya, itu yang akan menjadi tempat orang-orang, ya, yang akan ditempati oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Seperti keterangan di sini bahwa well itu satu lembah yang ada di neraka jahanam, saking panas itu jahanam, well minta tolong kepada jahanam, ini jahanam panas-panas amat ini. Oh gitu ya. Ini jahanam, neraka jahanam saking panasnya itu well tidak kuat ditaruh di dalam api neraka jahanam. Itu. Ini untuk, Masya Allah, ini untuk tempat orang-orang yang melalaikan sholat yang 5 waktu. Jadi wailun wadin fi jahannama tastagisu jahannama min harrihi. Gitu. Jadi well minta pertolongan kepada jahanam daripada panasnya ini api jahanam. Nah kemudian wahwa, lanjutkan, wahwa maskanun man yu'akhirus sholata. Wahwa, dan adapun itu well maskanun akan jadi tempat man yu'akhirus sholata, untuk orang-orang yang mengakhirkan sholat. Jadi well itu akan menjadikan tempat orang yang suka mengakhirkan daripada sholatnya. Nah, jadi orang yang disebut sahun itu, yang disebut sahun itu adalah man yu'akhirus sholat, orang yang mengakhirkan sholat. Sholat, nah sholat, tapi sholatnya udah mau akhir, gitu. An waktiha, daripada waktunya itu sholat. Jadi waktu sholat mau habis baru sholat, ya. Sholat zuhur waktunya udah mau habis baru sholat zuhur. Waktu sholat asar udah mau habis baru sholat asar, sampai seterusnya begitu. Itulah yang disebut dengan alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai lupa daripada waktu sholatnya.
Nah kemudian dilanjut, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslimin wal musyrikin illa tarokus salat. Kata baginda Rasul, ma baina muslimin wal musyrikin, tidak ada sesuatu yang memisahkan, yang membedakan mana orang muslim, mana orang kafir, mana orang musyrik. Illa tarokus salat, kecuali dibedakannya itu adalah dengan meninggalkannya sholat. Jadi kalau umpama ada orang Islam sama orang kafir, bedanya cuma satu, ya. Untuk membedakan satu, orang Islam pasti sholat, ya. Orang Islam pasti sholat. Kemudian orang kafir pasti enggak sholat. Jadi untuk membedakannya itu gampang. Kafir kagak sholat, Islam pasti sholat. Ada orang ngaku Islam, ada orang ngaku mukmin tapi kagak sholat, ya. Tapi kagak sholat. Tuh. Bagaimana ini? Orang ngaku Islam, orang ngaku kafir, ya, orang ngaku Islam, orang ngaku mukmin, padahal dia kagak sholat. Apakah ini orang tersebut dihukuminya sebagai orang kafir? Ya. Ada satu hadis Nabi mengatakan begini, man tarokas sholata muta'amidan faqad kafara jiharon, ya. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, maka dia nyata-nyata kafir, ya. Faqad kafara ziharon, maka nyata-nyata dia kafir. Orang Islam meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja, maka itu kata Nabi sudah dihitung-hitung sebagai orang kafir. Masya Allah, ya. Meninggalkan sholat tuh, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan, itu udah dikatakan kata Nabi faqad kafara ziharon, maka kufur dengan nyata-nyata. Nah, dijelaskan di sini nih, ya, dijelaskan. Ini kadang-kala kan begini, orang itu kadang-kala meninggalkan sholat itu karena apa dulu, ya? Apa karena malas? Ya, bisa karena malas. Ya. Oh. Apa mungkin dia emang kagak mau aja sholat? Ya. Dia mengakui, saya percaya bahwa sholat perintah Allah, sholat ajaran Rasulullah. Saya yakin bahwa sholat itu adalah rukun Islam, ya. Tapi saya kagak sholat, ya. Ketidaksolatannya itu memang karena dia malas apa bagaimana? Nah, kalau umpama dia meninggalkan sholat karena malas, malas aja malas, ya, ya, itu tidak dihitung-hitung menjadi orang kafir, ya. Tapi kalau umpama dia meninggalkannya sholat karena inkar, inkar ini mah inkar lah, sholat buat apaan sih, ya kan? Sholat buat apaan sih? Saya mah udah bebas, udah kagak sholat lagi. Begitu saya umpama dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, saya mah berenang di atas neraka, umpama. Itu namanya jahada, ya. Nah, kalau umpama ada orang Islam mengatakan begitu, sholat sudah bebas, saya sudah nggak sholat lagi. Di ketika saya masuk ke dalam neraka, saya akan berenang di atas neraka. Itu namanya jahaja. Fahuwal kafirun, maka dia dihitung-hitung menjadi orang kafir walaupun dia statusnya sebagai orang muslim, ya. Itu ingkar, ya.
inkar terhadap sholat, nentang, ya, nentang. Tuh, tapi kalau yang model tadi, saya enggak sholat, saya yakin sholat perintah Allah, saya yakin sholat ajaran Rasulullah, saya yakin sholat rukun Islam. Kenapa kagak sholat? Saya mah malas aja. Nah yang gitu enggak dihitung-hitung kafir, tapi dihitung-hitung sebagai orang fasik. Ya, orang fasik. Ya. Orang fasik itu adalah orang yang keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia tobat, maka dia mesti istighfar, ya, mesti dia istighfar. Karena tadi tuh, karena dia menyia-nyiakan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut orang kafir itu orang yang tidak melaksanakan sholat, dan orang yang disebut orang mukmin itu adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Jadi untuk membedakan mana dia muslim, mana dia musyrik, mana dia kafir, bisa dibedakan dalam pengerjaan sholatnya. Itu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Jadi ma bainal muslimin wal musyrikin illa tarukus sholat, kecuali di dalam meninggalkan sholat tersebut. Nah kemudian nih fa'iza tarokaha, maka apabila orang itu meninggalkan sholat, jahadaha, maksudnya inkar terhadap sholat, kana kafiron, maka orang itu termasuk daripada orang kafir. Jadi yang ingkar itu, ya, jadi yang dihitung-hitung kafir itu orang meninggalkan sholat kemudian dia inkar terhadap perintah sholat itu. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, mah enggak. Termasuknya adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah khurujin min taatillah, dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak sampai jatuh kepada kekafiran. Bedanya begitu, ya. Bedanya antara orang yang meninggalkan sholat karena malas sama orang yang meninggalkan sholat karena inkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi fa'iza jahadaha, ya, fa'in tarokaha jahadaha kana kafirun. Apabila dia inkar, menentang, baru dia dihitung-hitung sebagai orang kafir. Dilanjut, waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi. Ini hadis Nabi nih. Man tahawwana bis salat. Man tahawwana, siapa orang yang menganggap enteng, menganggap ringan, bis salati, kepada salat, maka kata Nabi, aqaballahu ta'ala bi khamsi asyarata ukubatan, maka Allah akan menyiksa dengan 15 siksaan. Kata Nabi nih, siapa orang yang nganggap ringan terhadap sholat, nganggap enteng ama sholat, nganggap kagak wajib ama sholat, maka kata Nabi, aqaballahu ta'ala bi khamsi asyarata ukubatan, akan diturunkan dan diberikan siksa 15 siksaan. 15, kagak tanggung-tanggung ini mah, 15 siksaan. Nah kemudian kata Nabi, sittatun minha fid dunya, dibagi lagi nih, ya, yang 15 itu sittatun, 6 minha daripada 15 tersebut, fid dunya, di dunia. Jadi di dunia akan diturunkan 6 siksaan. Orang yang menganggap enteng, menganggap ringan terhadap sholat. Kemudian
wasalasatun indal maut, dan siksaan ketiga di ketika sakaratul maut. Sakaratul maut akan diturunkan tiga siksaan. Kemudian wasalasatun fil qabri, dan tiga siksaan fil qabri di dalam kubur. Wasalasatun inda khurujihi, dan tiga siksaan di ketika keluar dari kubur. Minal qabri, daripada kubur. Fa amma sittatu, maka adapun yang 6 itu allati tusibuhu, yang akan menimpa siksaan kepada orang tersebut fid dunya, di dunia. Nah, sekarang yang 6 nih. Apa kira-kira ya? Apa ini kira-kira siksaan yang 6 itu yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang menganggap enteng, menganggap remeh, ya, menganggap kagak wajib terhadap sholat. Yang pertama kata Nabi, mana fal ula yanja'ullahul barakata min umrihi. Siksaan yang 6 ya. Siksaan yang 6 yang Allah akan turunkan kepada orang yang melalaikan sholat di dunia. Yang pertama kata Nabi, Allah akan mencopot ya. Allah akan mencopot al-barakata min umrihi, kebarokahan daripada umurnya. Umurnya itu walaupun umpama dia sampai berapa tahun, sampai lama, itu enggak ada barokahnya ya, enggak ada barokahnya. Kita diberikan umur oleh Allah 70 tahun umpama, sampai 8 tahun. Tapi ini umur yang segitu lamanya enggak dipakai sholat, akan dicopot oleh Allah kebarokahan umur kita walaupun lama ya. Coba buat apaan ya? Kita diberikan umur oleh Allah sampai 70 tahun, sampai 65 tahun, tapi belum pernah kita mengenal sholat. Buat apaan ya? Umur panjang-panjang, umur lama-lama, kalau itu umur tidak bisa digunakan untuk mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicopot tuh barokahnya, nggak ada kebarokahan ya umur kita. Itu yanja'ullahul barakata min umrihi, akan dicabut oleh Allah daripada umurnya. Satu tuh ya. Yang kedua, wasaniyatu yamsahullahu simas sholihin. Yang kedua, siksaan kedua yang di dunia yang akan Allah timpakan kepada orang yang meninggalkan sholat, Allah akan menghilangkan tanda-tanda orang-orang yang soleh ya. Jadi sinar-sinar orang-orang yang soleh itu enggak ada ya. Sinar-sinar orang yang baik, orang-orang yang soleh itu kelihatan dari wajah-wajahnya orang-orang yang tidak sholat. Kalau umpama orang yang sholat kelihatan ya, kelihatan sinar-sinar kesolehannya, kelihatan cahaya, ada cahayanya, ada cahayanya. Tapi orang-orang yang tidak sholat, maka oleh Allah akan dihilangkan, dihapus ya, dihapus itu sinar-sinar kesolehan dari mukanya kelihatan. Ya dah, kita bisa bedakan lah ya. Kita bisa bedakan kalau umpama kita lagi kumpul-kumpul ya kan, ngobrol-ngobrol, kelihatan dari mukanya juga. Oh ini orang kayaknya ahli sholat nih, ini orang kayaknya rajin sholat nih. Kenapa? Bisa dilihat dari mukanya juga ada sinar-sinarnya. Oh ini orang biarpun umpama ganteng, cakep, kalau umpama perempuan cantik kelihatan ya. Kalau umpama kagak sholat mah kelihatan. Walaupun umpama dibedakin juga kelihatan. Wah ini perempuan kayaknya ini kagak pernah sholat nih. Kenapa? Sebab dilihat dari wajahnya itu kagak ada sinar-sinar kesolehan. Ya kelihatan gitu ya, kelihatan. Walaupun umpama wajahnya cakep, wajahnya ganteng,
Kalau umpama perempuan umpama cantik, tetap aja akan kelihatan sinar-sinar kesolehan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Ini bawaan daripada air wudhu ya. Jadi air wudhu itu yang kita gunakan, yang kita pakai di ketika kita mau sholat, itu akan membawa pengaruh kepada muka kita, kepada wajah kita, akan kelihatan ya. Karena wudhu itu bahasanya wudhuun itu sinar ya. Arti wudhu itu sinar, wudhuun itu sinar, cahaya. Makanya orang yang suka wudhu berarti dia sholat akan kelihatan dari wajah-wajahnya itu bersinar ya. Tuh, kalau tadi saya bahas gurul muhajjalin, mukanya akan bersinar dengan min asaril wudhu, daripada bekas wudhu-wudhunya akan kelihatan ya. Bisa kita membedakan mana kira-kira orang-orang yang suka sholat, mana kira-kira orang-orang yang tidak sholat. Lihat aja dari mukanya ya, lihat dari mukanya kelihatan. Sebab orang yang kagak sholat, kata Allah, yamsahullahu simas sholihin, Allah akan hapus, Allah akan hilangkan daripada sinar-sinar orang-orang yang soleh. Satu tuh, dua ya, dua tuh untuk siksaan di dunia yang Allah akan timpakan bagi orang yang tidak sholat, akan dihilangkan sinar-sinar kesolehan ya. Min wajihi, daripada muka-mukanya itu orang. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga siksaan orang yang meninggalkan sholat atau umpama nganggap enteng terhadap sholat. Siksaan di dunia yang ketiga, wasalisu kullu amalin la ya'zurullahu subhanahu wa ta'ala alaihi. Nah, siksaan yang ketiga, orang yang tahawun terhadap sholat itu, kata Allah, kullu amalin, setiap amal, la ya'zuruhullahu subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengasih pahala kepada orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, umpama nih kita sodakoh mah sodakoh banyak ya, infak mah infak kita banyak, nolong orang mah nolong orang rajin, tapi amal sholat nggak begitu demen ya. Amal sholat nggak begitu demen, amal sholat kagak demen. Tapi kalau umpama untuk sumbangan, sodakoh ya, ke fakir miskin, ke anak yatim, bangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim, rajin, tidak pernah dia kosong. Tapi sholat kagak, sholat mah kagak dikerjain ya. Tama kata Allah, kata Nabi, orang semacam begitu kullu amalin la ya'zurullahu ta'ala, Allah tidak akan mengasih pahala kepada orang yang banyak amal sodakohnya tapi kagak mengerjakan sholat. Berarti sia-sia ya, sia-sia itu. Jadi amal kebaikannya itu tidak ada nilainya ya. Amal kebaikannya itu tidak ada pahalanya kalau tidak ada sholatnya ya. Karena sholatnya itu adalah merupakan apa kemarin itu? As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Yang kedua, sholat itu adalah amal yang akan pertama Allah periksa di yaumil qiyamah. Maka pantas kalau umpama orang beramal kebaikan sebanyak apapun, tapi sholatnya kagak dikerjain, maka kata Nabi, la ya'zurullahu ta'ala, tidak akan dikasih pahala ya, tidak akan dikasih pahala oleh Allah karena tidak ada sholatnya. Nah gitu. Nah kemudian nih satu lagi nih ya, yang nomor 4 nih, apa nih? Allah akan turunkan siksaan bagi orang-orang yang melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat, yang menganggap remeh terhadap sholat. Maka kata Nabi, warabi'atu la yarfa'ullahu azza wa jalla lahu ta'ala du'aan
du'auhu ilas samai, orang yang meninggalkan sholat, yang melalaikan sholat, itu doanya tidak akan sampai ke langit. Ya. Artinya doa orang yang kagak sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya. Doa doa apa dia baca, ya. Doa apapun yang dia baca tidak akan sampai ke hadapan Allah kalau sholatnya itu ditinggalkan. Nah, di sini pentingnya hadirin, ya. Di sini pentingnya kita menjaga sholat yang 5 waktu. Biarpun umpama kita punya amal yang lain, kita sodakoh umpama jarang karena emang kita nggak punya duit, ya. Membantu fakir miskin kita emang kagak ada. Tapi kalau umpama sholatnya kita rajin, insya Allah, ya, insya Allah kita amal kita, doa kita, ya, segala kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pokoknya adalah sholat, adanya di sholat, ya. Kalau sholatnya umpama jelek, umpama sholatnya rusak, maka amaliyah yang lainnya pun akan menjadi jelek, amaliyah ibadah yang lain pun akan menjadi rusak gara-gara kita meninggalkan sholat. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu, ya, minta kepada Allah agar kita bisa selalu menjaga sholat kita yang 5 waktu, ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi doakan, ya, doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat, ya, yang kurang sehat ataupun yang belum bisa menginjak ke majelis ta'lim, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru-guru kita, ya, wabil khusus guru kita almarhum al-maghfurah guru kita, ya. Di sini kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya, Allah luaskan alam kuburnya, ya, Allah berikan kesabaran ketabahan keluarganya, dan juga Allah jadikan putra-putrinya yang soleh dan yang solehah. Dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, waghfir abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa li khalina wa li khalatina wa li masyaykhina wa li muallimina wa li muallimatina wa li ustajida wa asatijina wa liman haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hajja jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasuhada'i wassolihin ulaika rafiqa wa sunna rafiqa jalika fadlullahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
ummati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanakum wa iyyakum ajmain bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.